Panglima TNI memasuki tahun 2021 saat Marsikal Hadi Cahyanto masih aktif. Kasak-kasuk siapa pengganti Panglima sudah bergulir. Itu karena bulan November ini Panglima TNI masuk masa pensiun. Mengapa pengganti Panglima kali ini menarik perhatian? Adakah kaitannya erat dengan politik dan pemilu 2024? Ada kaitannya nggak dari Anda pengamatan di lapangan yang selalu berkomunikasi erat dengan para perwira tinggi? Mbak Etna. Menurut saya enggak ya, karena orang ngelihat 2024 tuh masih lama gitu loh. Dan agenda yang lebih urgent itu adalah profesionalisme TNI gitu. Itu yang jadi penekanan. Kalau Bu Anto? Saya juga nggak ngelihat ada kaitannya sama pemilu 2024 ya. Bahwa Pak Andika disebut-sebut banyak kalangan sebagai kandidat potensial untuk Pilpres 2024, iya. Ada masuk dalam radar. Masuk dalam radar, tapi bahwa ini kaitannya dengan pemilu agak kejauhan. Karena 2 tahun 2023-2024 itu banyak yang bisa kejadian. Dan untuk memonetisasi TNI dari seseorang yang sudah di luar itu jauh lebih sulit. Mungkin kaitannya dengan pemilu seperti yang dikatakan Andi Wijayanto mengatakan bahwa karena KSAD ini baru akan pensiun 2022. Berbeda dengan kalau memilih KSAL Pak Yudo itu berakhir di 2023. Akan lebih riskan melakukan pergantian Panglima di tahun 2023 ketika itu seluruh perhatian sudah tentang persiapan pemilu. Jadi kaitannya di situ. Mengapa yang dipilih pensiun di 2021, di 2022 bukan di 2023? Karena ketika ada pergantian Panglima di 2023 itu justru lebih sulit secara politis. Saya tetap nggak ngelihat. Tidak melihat itu? Nggak. Jadi bukan di situnya melihatnya. Berarti kalau begitu sama sekali tidak ada kait. Kalau Anda melihatnya apakah memilih 2022 dan 2023 itu sama saja? Saya tidak melihat hubungan itu ya. Jadi tapi menyiapkan atau memprakondisikan pemilu yang akan datang di tahun ini di masa-masa awal persiapan itu lebih bagus. Misalnya penyelesaian masalah keamanan di mana di Papua, di Aceh dan tempat-tempat lain termasuk radikalisme. Ini perlu sebuah kekuatan yang memang signifikan. Nah, ini kalau pada tahap-tahap awal ini saya kira bagus, aman, lancar, maka ini persiapan yang bagus untuk tahun 2024. Karena apa? Ketiga Kasal itu yang pertama ya 1 tahun mungkin, kalau nanti Pak Kasal masuk menjadi Panglima TNI juga hanya 1 tahun, kemudian Kasau masuk hanya 1 tahun. Jadi masing-masing akan pensiun pada bulan Desember ya Januari 2023, kemudian Desember ya Pak Kasal itu Desember 2023. Kemudian Kasau Pak Fajar itu awal 2024, sekitar April Mei. Jadi Anda akan melihat jalur pemilihan Panglima ini akan bergiliran selama 3 tahun periode kepemimpinan. Saya tidak melihat begitu, tapi kalau mau berbicara soal proses 2024 perlu misalnya kehadiran TNI di situ, Panglima TNI dan sebagainya, perlu ada the rising star. Perlu the rising stars? Yes. Apa kriteria the rising stars? Ya nanti, jadi ada masuk menjadi kepala staf, kemudian dari kepala staf menjadi Panglima TNI. Ya. Dan perlu dicatat. The rising stars itu yang dapat dipilih sebelum masa pemilu dan berakhir setelah masa pemilu presiden dan legislatif. Kira-kira itu. Ya. Tetapi kembali lagi, ya, satu hal. Ini kayaknya sudah mengarah ke satu nama juga ini, sepertinya. Ya, sulit sekarang ini untuk mengarahkan TNI ditarik ya untuk sebuah tim pemenangan. Susah. Karena publik itu benar-benar melihat ya secara langsung, secara transparan di lapangan dan sebagainya, akan kesulitan. Apakah Kasat akan menjabat Panglima kira-kira sampai tahun depan yaitu 2022, kemudian ada pemilihan Panglima lagi, apakah yang akan dicari yang seperti yang tadi kata Pak TB 2023 dan 2024 atau rising star? Karena bagaimanapun juga ada persoalan politik yang lebih rumit di tahun 2023 dan terutama 2023 karena itu benar-benar tahun politik. Iya. Pertama kalau memang rising star, sekalipun dia rising star itu sudah dikunci di undang-undang untuk menjadi Panglima TNI harus jadi kepala staf.
Jadi kalau abis ini Pak Dudung pensiunnya masih lama. Sama, Pak Dudung pensiunnya hampir sama dengan Pak Yudo, 2023. Iya. Karena angkatannya sama, angkatan Akmil 88. Lah, karena itulah kemudian rising star-nya ini siapa? Ini dari angkatan berapa nih? Apakah ini nanti mulai dari 89 atau kita langsung masuk ke sama kayak ke Kapolri misalnya 91, 92 gitu ya. Jadi Jadi mungkin sekarang sedang jadi para panglima Kodam mungkin. Atau mungkin di Angkatan Laut mungkin setingkat Panglima Kodam. Jadi, atau di Angkatan Udara. memang untuk 2024 yang harus kita sudah membayangkan nggak kalau ada pergantian panglima di 2024 harus pensiun. Ya. Sebentar, Itulah tapi hubungannya. ideal nggak ada pemilihan Panglima TNI di tahun 2023 atau sebaiknya dihindari? saya pikir nggak ada masalah dengan pergantian untuk Panglima TNI di tahun 2023. 23 tidak ada masalah. Yang 2024. 2024-nya Ya. sebenarnya yang saya bilang kan itu. Terbayang nggak kalau kita nanti 2024 itu pergantian kan? Oh, 2020. Makanya di 2023. Kenapa menurut Anda potensi konfliknya justru di 2024? Bagaimana mau fit and proper test ini sedang presiden baru dipilih, DPR baru dipilih, semua sedang sibuk-sibuk politik, tiba-tiba Panglima harus ganti. Nah, itu kan prosedur. Jadi sebenarnya ke 2024 itu tidak masalah politiknya, tapi malah prosedur untuk bagaimana pengangkatan itu. Padahal secara umur dia di 2023 sudah selesai ini harus. Supaya pergantian ini akan melebihi dari 2024.